Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita buka firman Allah dalam Yesaya pasalnya yang kedua. Yesaya pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Yesaya pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Mari kita akan baca bersama-sama. Nanti multimedia menyiapkan versi King James-nya ayat 3. Kita akan baca bersama-sama. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. 2. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkaus. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam Tuhan. Puji Tuhan, tolong slide-kan bahasa Inggrisnya, Yesaya 2 ayatnya yang ketiga. Tolong bisa. Ya, puji Tuhan. Alkitab berkata, hari-hari ini Tuhan memberikan pengarahan kepada saya dan saudara bahwa kita akan walk in God. Amin. Walk in the Spirit. Kita berjalan bersama dengan Roh Tuhan. Dan hari ini kita melihat, saudara, Alkitab mengatakan di dalam Yesaya 2 ayat yang ketiga bahwa kita akan naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Saudara, Alkitab mengatakan, saudara, many people shall go and say, come here and let us go up to the mountain of the Lord, gunung rumah Tuhan, to the house of the God of Jacob, and He will teach us in His way. Dia akan mengajar kita tentang jalannya, and we walk with in His paths. Saudara ya, and we will walk in His paths. Saudara, saya melihat we walk. Saudara, kan tema kita walk in God, walk with God, walk with Spirit. Dan hari ini Tuhan berkata, we will walk in His paths. Apa itu paths? Saudara cari di translate, itu jalan-jalannya. Mari kita berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Amin. Hari-hari ini kita harus berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Jalan Tuhan adalah jalan ketaatan. Alkitab mengatakan, ketika Roh Kudus, saudara, membawa Kristus ke padang gurun, walk in the Spirit, ya kan? Saudara, Tuhan taat walaupun dibawa di padang gurun. Ketika saudara, seorang hamba Tuhan bernama Filipus dibawa, saudara, di jalur Gaza untuk bertemu dengan sida-sida dari Ethiopia yang sebelumnya dia tidak tahu. Alkitab mengatakan, saudara, dia dibawa ke jalan sunyi. Tetapi saya memperhatikan, mereka selalu taat. Apapun yang ada di depan, mereka selalu taat. Saudara, jalan Tuhan adalah jalan kemenangan. Jalan Tuhan, Alkitab mengatakan, yang apa kita menjadi bau harum dalam jalan kemenangan. Tetapi bagaimana kita menang? Kita harus taat kepada firman. Walk with His paths. Dari kata juga patron. Saudara, ada sebuah patron. Kalau orang menjahit, saudara, ada sebuah pola yang harus diikuti. Ada jalan-jalan Tuhan, dan itu adalah jalan ketaatan. Bawa hidup kita, bawa hidup saya dan saudara pada hari-hari ini untuk taat kepada firman, taat kepada Tuhan. Apapun resiko yang kita alami, jangan bersungut-sungut, karena orang yang bersungut-sungut berarti dia tidak mau dibawa ke dalam jalan-jalannya Tuhan. Hari-hari ini, saudara, Tuhan akan bawa saya dan saudara. Alkitab berkata, orang yang dipimpin, saudara, walk in His path, berjalan dalam polanya, berjalan dalam jalannya. Alkitab mengatakan di sini, for out of Sion, ya saudara, go to the law, ada hukum, ada perintah. Ini law, perintah, ada hukum. Kalau namanya perintah, apalagi dari sang komandan, harus kita ikuti. Tidak boleh tidak. Amin. Daud berkata, aku hidup karena hukum-hukum ya Tuhan. Aku hidup karena perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Kasihilah Tuhan Allahmu
seperti dirimu sendiri. Alkitab juga mengatakan, and the word of the Lord from Jerusalem. Alkitab berkata, akan ada suara Tuhan yang menuntun kita. Saudara jangan takut. Di gereja akan ada apa? Word of God. Word of the Lord. Jangan saudara takut. Oh, domba-domba mengenal suara Tuhan. Domba-domba akan dipimpin. Dia tidak akan masuk di dalam saudara. Bahkan kalau saudara berada dalam lembah kelam, jangan takut. Selama kita mendengarkan suara Tuhan, selama saudara firman Tuhan ada di gerejanya, saya percaya di gereja ada kemenangan. Oh saudara, di gereja tidak boleh ada suara manusia. Di gereja tidak boleh ada suara seseorang yang merasa bahwa dia pintar, dia berpengalaman, dia berpendidikan. Tetapi lebih daripada itu, di gereja hanya boleh apa? Saudara, jangan dulu dihilangkan. Harus ada suara Tuhan. Suara Tuhanlah yang akan mengarahkan kita. Suara Tuhanlah yang akan membawa kita. Hari ini harus buat apa? Hari ini jangan bikin apa? Hari ini kita akan berjalan dalam jalan ketetapan. Dan Tuhan berkata, itu akan keluar dari Yerusalem. Jangan takut saudara. Suara Tuhan gegap gempita. Suara Tuhan penuh kuasa. Suara Tuhan sanggup mematahkan pohon aras di Libanon. Semua kekerasan bisa hancur ketika suara Tuhan datang. Suara Tuhan membuat padang gurun kan sebentar. Apa itu padang gurun? Situasi yang kering kerontang bisa berubah. Situasi kering, di sana ada kematian, di sana ada ketelanjangan, di sana ada kekurangan. Tetapi ketika suara datang, oh menyuntikkan semangat yang baru, memberikan kekuatan kepada yang lemah, memberikan kekuatan kepada yang tidak berdaya, dan sanggup mengubah keadaan kita. Suara Tuhan membuat rusa betina beranak. Ada sebuah spirit yang membuat kuasa kelahiran terjadi. Di mana itu terjadi? Akan terjadi di Yerusalem, akan terjadi di gunung rumah Tuhan. Pastikan hari-hari ini saudara terhubung dengan rumah Tuhan. Pastikan hari-hari ini saudara terhubung dengan apa saudara? Menjadi pintu geram. Menjadi apa saudara? Sebuah duta. Menjadi apa saudara? Signal yang menangkap akan apa yang menjadi pesan Tuhan. Karena hari-hari ini orang pandai dan orang bijaksana pun akan jatuh. Karena hari-hari ini saudara, hanya orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Oh saudara, saya tidak menyepelekan motivator-motivator, tidak. Motivator, saudara mungkin mereka sekolah, mungkin mereka penting, saudara, tetapi saudara ini kesadaran Tuhan, zaman ini motivator pun bisa kehilangan akal, bisa kehilangan hikmat. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang dapat membuka setiap yang tertutup. Amin. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, pegang dengan iman, pegang dengan kuat. Pastikan saudara ada di Sion. Saudara, kenapa? Karena hanya dari Sion Tuhan kembali. Alkitab mengatakan dalam firman Allah yang hidup, gunung rumah Tuhan akan terkenal. Dia akan apa? Establish, kokoh, teguh, tidak bergoyang. Kenapa? Karena kamu telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sekalipun gunung-gunung goncang dalam laut, berbuih airnya. Saudara tahu kalau gunung dalam laut bergoncang, itu tuh orang bilang mau tsunami. Amin. Gunung api dalam laut bukan cuma gunung di atas laut, tetapi Mazmur 46 berkata, gunung-gunung dalam laut goyang, gunung-gunung dalam laut goncang. Tetapi engkau dan aku berada di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oh, oleh sebab itu kita berkata, mari kita datang ke Sion, ke rumah Allah yang hidup, dan beribadahlah dengan hormat, beribadahlah dengan penuh rasa takut. Ya kan, itu Ibrani 12. Kenapa? Tuhan mengundang saya dan saudara ke sana. Tuhan mengundang. Kenapa saudara? Oh, kalau saudara tahu, ya, ketika tsunami datang, ketika kegoncangan terjadi, kita akan menjadi tempat yang paling aman. Di mana tempat yang kira-kira biar bergoyang? Ya saudara, tapi kalau goncangan terjadi, kita mau di atas, ya atas udara, ya saudara, ya laut. Kalau di atas udara terus, bagaimana mau mendarat? Di helikopter, saudara. Kalau di pesawat, saudara, ya. Tapi saudara tahu, satu-satunya tempat aman kita berada di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan itu ada di Sion. Ibrani 12 saudara lihat. Banyak yang berkata, apa benar? Benar.
Pendeta James baca. Alkitab mengatakan ayat 28. Ibrani 12 ayat 28, firman Tuhan. Jadi 27-28. ayat 27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepada-Nya dengan hormat dan takut. Perhatikan ayatnya yang ke-22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, Ya. ke kota Allah yang hidup, Amin. Yerusalem surgawi, Amin. dan kepada beribu-ribu malaikat, Satu kumpulan yang meriah. Weh, saudara. Ayat 24 bilang, di Sion ada apa? Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Amin, saudara. Alkitab berkata kita sedang datang di Sion. Dan Alkitab berkata Tuhan memang sengaja akan mengizinkan ayat 27 satu kali lagi, supaya membuktikan hanya gerejaku yang tidak tergoncangkan. Ya kan? Alkitab berkata apa ayat 27? Ungkapan satu kali lagi menuju kepada perubahan apa yang dapat digoncangkan. Apa yang dapat digoncangkan? Negara-negara besar hari ini goyang. Negara-negara maha, ya saudara, adik kuasa. Bahkan ada bilang negara maha kuasa bisa goyang. Kehilangan akal. Apa yang harus diperbuat? Oh, bagaimana caranya? Kekuatan manusia ternyata terbatas. Dengan teknologi, dengan ilmuwan-ilmuwan yang pintar. Ini dia. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Apa yang tidak tergoncangkan? Hanya Sion. Hanya gerejanya. Hanya saya dan saudara yang berada di Sion. Jangan bersandar pada apapun. Bersandarlah kepada Tuhan kita, Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Mari beribadah kepadanya dengan mengucap syukur. Bilang kiri kanan saudara, ucap syukur banyak-banyak. Ya, saudara ya, biarpun gunung-gunung beranjak, ya kita berada di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tuhan akan pelihara kita, Tuhan akan jaga kita, Tuhan akan lindungi kita. Kenapa? Karena Dia sudah janji. Dia berkata apa? Malapetaka dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Oh, Bukit Sion, tempat tadi apa? Beribu-ribu malaikat. Alkitab mengatakan, iya kan? Ayat 22 tadi bilang apa? Yerusalem surgawi dan kepada beribu-ribu malaikat. Alkitab berkata, Tuhan menjaga engkau. Malaikat-malaikatnya menolong engkau. Amin, saudara. Alkitab berkata, singa dan ular bedung akan engkau langkahi. Ya saudara, kenapa? Ada kuasa Tuhan yang pegang engkau dan aku. Ada kuasa Tuhan yang jamah engkau dan aku. Asalkan kita tetap di Sion. Asalkan kita datang ke rumah Allah Yakub. Asalkan kita dengar-dengaran kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau, ikuti saja. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita balik. Dalam Yesaya pasal 2, Tuhan seperti memberikan sebuah kata yang menggores hati saya begitu kuat, yaitu akan terjadi pada hari-hari terakhir. Ya saudara, later days. Ya saudara, Alkitab berkata ini sama dengan Mika 4. Alkitab juga bilang akan terjadi pada hari-hari terakhir. Alkitab bilang ini, ayat 1. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bilang ke kanan, hari-hari terakhir. Ketahuilah pada hari yang terakhir akan terjadi masa yang sukar. Kapan itu hari yang terakhir? Sekarang. Oh, ayat 2. Coba jangan dulu tinggalkan ayat ini, Yeremia 30. Mazmur 125. Ayat 2 atau ayat 3? Ini dia. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Ayat 3. Ayat 1. Ayat 1. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion
saudara. Tapi saudara, memang di sana ada kabar-kabar menggembirakan. Oleh sebab itu, saudara, selain saudara lihat televisi, saudara harus lihat itu janji Tuhan. Kalau enggak kita goyah, kalau enggak kita goncang, karena kita berada di zona, di luar firman. Ya, zona. Ya saudara apa? Kalau di gereja zona bebas firman. Saudara seperti disehat ketika saudara mulai, amin. Ya saya percaya, saudara sedang, saudara menggambarkan imanmu, kepercayaanmu. Tapi ketika saudara berada di luar, saudara seperti, ya saudara ulu Simon, kesana kemari, apa benar, apa iya. Saudara, orang-orang yang percaya, apa modal kita? Percaya. Tadi WL bilang, kita hidup bukan karena melihat, namun kita hidup karena percaya. Mungkin memang ada virus, ada apa di sekeliling kita, tapi Tuhan menjaga kita, Tuhan menyembuhkan kita. Tadi dikatakan, nah Alkitab bilang Yeremia 30. Nah, kembali kita ke ayat 21. Kenapa? Karena ada orang-orang yang gagah perkasa, yang akan bangkit dan yang akan, saudara, mereka tidak pusing dengan nyawa mereka. Mereka siap bayar harga untuk mendekat kepada Tuhan. Siapa yang Tuhan pernah taruh? Seseorang yang pernah berkata seperti ini, kalaupun aku mati, biarlah aku mati. Siapa dia? Esther. Orang-orang yang mendekat kepada sang raja, mau nyawa jadi taruhan. I perish. Kenapa nyawa? Esther 5 ayat 16. Inilah kesatuan bagi kita. Tuhan sedang mengarahkan kita, saudara ya. Esther 5 ayat 16. Ayat 16. 4, sorry. Mantap multimedia, dia tahu. Saudara ya. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang dapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk ke raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ini orang yang berani bayar harga, mendekat kepada Tuhan, mempertaruhkan nyawa. Minggu ini kita akan kembali puasa Esther, karena Tuhan sedang mengarahkan kita. Kamis, Jumat, dan Sabtu. Apa yang Tuhan katakan, itulah yang saya katakan. Nah, selama engkau mau berjalan dalam jalan ketaatan, aku akan tetap memberikan firman. Ikutilah langkah demi langkah, karena terjadi. Yang akan berperang adalah gereja dalam Wahyu pasal 12. Gereja yang berselubungkan matahari dan bulan bintang, menandakan kemuliaan Tuhan. Gereja ini akan bangkit untuk melawan apa? Iblis dan antek-anteknya. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi di alam rohani. Dan bagaimana kita masuk di alam rohani? Harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Alkitab ingatkan saudara, 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku, apabila aku menutup langit, tidak ada hujan, mengirimkan apa? Tulah belalang dan penyakit sampar. Dan umatku yang atasnya namaku disebut berdoa, merendahkan diri dulu, berdoa, mencari wajah Tuhan dan berbalik. Ini harus jadi paket lengkap. Orang mesti berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau tidak puasa kita dianggap Tuhan percuma. Ini harus berjalan bersama-sama. Mari Kingdom Vision, Tuhan sedang mengarahkan kita. Untuk apa kita berperan sebagai gereja Tuhan yang memiliki otoritas dan kuasa. Alkitab berkata, dari segelintir orang yang ada, saudara, ada seorang, makanya Alkitab bilang akan bangkit di tengah-tengah mereka. Esther tidak nyaman dengan kedudukan dan mahkotanya yang indah. Dia tidak nyaman dengan pegawai-pegawainya dan kenyamanan dengan semua dayang-dayangnya. Tapi hari itu dia bangkit dan dia berkata, mari kita berpuasa. Saudara, karena kalau secara pikiran manusia, Esther boleh berkata, sang menteri boleh mati, mari kita tidak bisa dijamah karena kita ada di istana. Dan dia adalah istri daripada sang raja. Tidak ada seorang pun yang bisa mencolek atau mencubit dia tanpa seizin raja. Jadi secara logika berpikir, manusiawi pada saat itu, kalau Esther tidak buat apa-apa ya, tapi hari itu dia bangkit. Kenyamanan tidak membunuhnya. Kenyamanan
kanan, tidak. Makanya saudara Mordekai bilang begini, jangan kau kira engkau berada di istana. Jika engkau tidak mau bangkit, Tuhan akan bangkitkan pihak lain. Jika kita tidak mau bangkit, Tuhan akan bangkitkan orang-orang yang, makanya sebelum firman ini disampaikan ada be open. Tuhan sedang membuka apa? Mulut dan telinga. Apa telinga? Dengar-dengaran. Tuhan sedang menaruh telinga yang apa? Mendengar suara Tuhan. Dan pasti dikatakan, datang, mendengar, dan melakukan. Dia katakan sebenarnya, betul firman Tuhan. Ada yang cuma datang karena tidak mendengar. Ada yang cuma dengar karena tidak melakukan. Ada orang berhenti di tahap-tahap tertentu. Dengar, baru melakukan. Ya saudara, tapi kita harus apa? Be open. Tuhan sedang berkata, Efatah, terbukalah hai telinga. Oh para raja, aku memberikan otoritas kepadamu. Di Sion aku melantik rajaku yang kudus. Di atas, ya Alkitab bilang, terus di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Dan alam maut, the gate of Hades, kuasa dari neraka, sakit penyakit, tulas sampah tidak bisa menguasainya. Itu sudah garis Tuhan. Itu sudah garis Tuhan. Makanya dia mati di atas kayu salib dan dia berkata, hai maut, gimana sekarang? Maut bukan cuma orang mau mati, bukan. Tetapi saudara, kuasa maut. Kalau saudara baca dalam kitab Wahyu, ada banyak tulang kalajengking. Itu bicara kuasa-kuasa dari kerajaan Apolion ke apa di Wahyu. Dari kerajaan-kerajaan maut itu. Dia sudah mulai menangkap orang-orang, akan banyak orang yang terbunuh mati. Jumlah banyak yang saya berkata, sampai mau kubur pun tidak sukar. Itu akan jadi pada hari-hari terakhir. Saudara. Tapi Tuhan berkata, di gereja, no, ada batas pada pembatas. Bahkan gerejaku akan bangkit. Apa yang dia ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang dilepas di bumi akan terlepas di sorga. Dan akan kuberikan kunci sekali dia membuka. Kunci kesembuhan, kunci kemurahan, kunci keselamatan. Pintu-pintu itu akan Tuhan bukakan. Belenggu-belenggu yang mengikat orang-orang yang tidak ada kunci, akan dibuka oleh siapa? Gereja. Makanya kata eklesia, saudara, itu yang ditulis di dalam kitab Matius adalah, saudara, bukan hanya eklesia gelap kepada terang, bukan. Eklesia itu ditulis dalam bahasa politik, karena pada saat itu ada satu dewan pemerintahan yang memiliki otoritas dan kuasa. Sekali kita berbicara undang-undang dibuat, itulah kata itu, eklesia itulah yang ditulis di Matius 16. Sekali mereka berkata-kata, sekali mereka menyampaikan firman, sekali mereka menetapkan sesuatu dan berkata, hai air laut, engkau tidak bisa melebihi batasnya, maka tidak akan ada tsunami. Percayakah saudara dan saya? Itu akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Oh, itulah sebabnya gereja dilahirkan dari darah dan air, pengorbanan Kristus dan air bicara kuasa Roh Kudus. Kita tidak berjalan dengan bimbingan manusia. Kalau sekarang manusia siapa yang boleh membimbing? Kita perlu dua, firman dan rohnya. Firman dan rohnya yang akan menguatkanmu, menguatkanku, yang akan membela engkau, membelaku. Alkitab mengatakan, saudara, tapi di situ Tuhan sedang mencari, adakah orang yang mau mendekat kepadaku, mempertaruhkan nyawanya? Katakan ada. Amin. Kita tunggu di hari Kamis. Amin. Saudara ya. Iya saudara ya. Iya. Saudara kita aduh Tuhan baru. Tapi kita tidak pernah menyangka. Kita tidak pernah men-set. Tapi Tuhan sedang menyampaikan pesannya ini nak. Harus engkau lakukan. Aku sudah menyampaikan firman, terserah. Lakukan atau tidak. Saudara ya. Kita kerja. Bukan tutup. Amin, saudara. Amin. Kita lakukan secara bersama-sama. Sebagai tudung, Alkitab berkata di atas gunung Sion ada tudung kemuliaan Tuhan. Segumpal awan di waktu siang, segumpal asap, sinar api yang menyala di waktu malam. Dan ada kemuliaan kemuliaan Tuhan sebagai tudung, perlindungan terhadap banjir. Dan apa saudara? Angin keras. Di mana itu? Di Sion. Bukan Sion yang tidak berjaga-jaga. Makanya Yesaya 52 kalau tidak salah. Hai Sion, kenakanlah kekuatanmu. Ini perempuan ada taika.
siapa itu seorang wanita. Sion ada Taika. Yesaya 52. Yuk kita lihat. Ya, Yesaya 52. Ya, ayat 1. Ayat yang pertama. Terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Amin. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersurat atau yang najis akan masuk lagi ke dalam. Amin. Terjagalah, terjagalah. Ya, mungkin bahasa sekarang bilang, sadar, sadar. Sion, engkau punya kekuatan. Tuhan mau bekerja lewat engkau. Alkitab bilang apa? Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, gunakan kembali. Alkitab bilang apa? Kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus, yang tak bersunat, yang tak najis. Makanya saudara, kekudusan adalah harga mati dalam gereja. Kekudusan adalah harga mati, tidak boleh ditawar. Karena Alkitab berkata, yang tidak bersunat, yang najis tidak akan masuk ke dalammu. Makanya kita bilang, ketika aku mengadili Sion dengan roh Yesaya 4 itu yang mengadili dan membakar, aku akan membersihkan kekotoran putri Sion. Saudara, Alkitab berkata sumbu yang pudar nyalanya, dia tidak akan matikan. Mulai yang terkulai, tapi dia akan angkat saudara kembali. Untuk apa? Untuk kita berjalan. Kenapa? Tuhan perlu tanda kutip saudara. Umat yang apa saudara? Rendah hati, lemah hati. Saudara bukan weak, lemah lumlai, bukan. Tapi saudara hatinya lemah di sini artinya dia dengar-dengaran. Kekuatannya tidak seberapa. Kemampuannya mungkin orang luar bilang kemampuannya seberapa. Tetapi saudara dia dengar-dengaran. Itulah sebabnya Tuhan memakai Sion. Sion yang model seperti ini. Yang hanya mengandalkan Tuhan. Amin. Mendekat nyawanya kepada Tuhan. Ada seorang lagi yang selalu bayar nyawa. Untuk apa? Untuk dia demi saudara, dia mendekat kepada Tuhan. Coba kita lihat Ulangan pasal 9. Ulangan pasal 9 ayat 18. Ayat 18. Ayat 17 supaya kita tahu siapa dia. Ayat 17. Maka kupeganglah kuat-kuat kedua loh itu, kulemparkan dari kedua tanganku, kupecahkan di depan matamu. Ini kira-kira kisah apa? Musakab, dia sampai, diorang ada menyembah lembu emas. Saudara, apa yang terjadi? Ayat 18 sampai 20. Sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lawannya. Seperti yang pertama kali, roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Karena segala dosa yang telah kamu perbuat, yakni kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Ayat 19. Sebab aku gentar karena murka dan kepanasan amarah. Saudara lihat, kepanasan amarah. Nah ini, murka kok panas. Makanya ada tingkatan. Ini Tuhan suka sekali ini. Ya terus? Yang ditimpakan Tuhan kepadamu, sampai ia memenangkan kamu. Tetapi sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. 20. Juga kepada Harun Tuhan begitu murka, sehingga ia mau membinasakannya. Maka pada waktu itu aku berdoa untuk Harun juga. Saudara, mari kita lihat di dalam ayatnya yang ke-18. Dulu saya pikir, saudara, dia puasa, bayangkan Musa 2 kali ke 40 hari. 40 hari pertama dapat 2 loh batu. Kita pikir untuk 2 loh batu kedua dia puasa. Tapi setelah saya baca ini, ya saudara, dia kan 40 hari pertama jari-jari Allah menulis itu 40 hari. Dia tidak makan, dia tidak minum, tidak mati juga ini. Ini maksudnya saya renungan. Makanya Tuhan bilang itu, barang siapa takut kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan. Tapi barang siapa yang tidak takut, dia akan memperolehnya. Saudara, tapi yang kedua saya berpikir, ini karena Sophia pertama dia naik ulang. Dulunya begitu. Sampai ayat ini, Tuhan memberikan ayat ini. Nah, Musa naik ke atas bukan untuk 2 loh batu. Musa naik ke atas sesudah itu. Aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Seperti yang pertama kali. Berarti sampai 2 kali kan? Roti tidak kumakan, air tidak kuminum. Karena apa? Segala dosa yang telah kamu perbuat, yakni kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga kamu menimbulkan
hatinya. Ada Musa 40 hari. Ada apa? Karena orang Israel Tuhan saudara sekali. Orang suka hari keberapa ini? Saudara, orang kan ada 40 hari. Ini sebetulnya saudara. Amin. Amin. Ada murka yang menyala-nyala atas bangsa, atas kota, dan kita naik ke gunung Tuhan. Yang lain begini. Roti tidak aku makan, tapi air minum. Ya saudara. Alkitab bilang, ya saudara, kan masih ada dosa. Dalam kemarin ini saya menggambarkan begini waktu kamu yang menyusahkan. Ayat 19. Kita balik ke ayat 19. 9 ayat 19. Sebab aku gentar, Musa takut. Karena apa? Murka dan kepanasan amarah yang ditimpakan Tuhan kepadamu sampai ia mau membunuh. Tuhan memang marah sekali. Tuhan pernah bilang, sekalipun ada Samuel, sekalipun pernah saudara baca, aku tidak akan mengampuni. Tapi kali ini nyata jadi Tuhan. Tapi sekali ini pun Tuhan dengar Musa. Karena Musa benar-benar nyawa. Musa bilang, kalau aku mati, bagi dia mati. Yang penting kasih ini umat. Musa sayang sekali pada umat. Dia di PKK di luar. Amin. Iya, ada Harun juga ya. Lalu kau pikir Harun Tuhan yang marah. Tuhan marah itu dulu. Imam besar. Saudara, orang yang katanya imam, Ulangan 9 ayat 19. Ada yang pegang, tolong maju pakai. Ulangan 9. Esra ayat 20. Juga kepada siapa? Harun. Tuhan begitu murka. Oh, Musa lebih kasihan tapi kakak ini kasihan. Yang tua kan nih Harun. Tua. Kemarin adik begini. Amin. Ini bicara tentang family. Adakah saya dan saudara kasihan kepada keluarga kita? Walaupun bikin pastiin, Musa tidur. Harun bikin aman. Ini ada orang papis itu sama menjadi. Aduh. Ya saudara mungkin kata Musa, saya mau begini tes bagaimana? Maka pada waktu itu aku berdoa untuk Harun juga. Tanya kira kanan, untuk siapa juga? Tak masing-masing. Dan Tuhan mendengar. Wih, puji Tuhan. Adakah manusia yang bisa mengubah hati Tuhan? Ada. Siapa? Orang di samping kiri dan samping kanan yang mau bertaruh nyawa. Saya bersyukur komsel-komsel. Ya saudara, bertaruh kalau pikir mungkin udah sibuk kah? Ada urusan kah? Ya, tapi dua komsel berkunjung-kunjung. Ku menyembah. Ya saudara, kenapa saudara? Tuhan sedang mengadakan kita. Saudara, waktu itu aku berdoa untuk Harun. Saudara dikasih dalam Tuhan. Kita mengatakan, coba kita lihat di dalam Ulangan. Ya sudah Ulangan. Kita lihat dalam Bilangan pasalnya yang ke-16. Kita lihat sepak terjang Musa tentang bangsa ini. Musa tidak pernah menyerah. Saudara, biar bangsa Israel terteguh. Saudara, kita tidak boleh menyerah atas Indonesia. Kita tidak boleh menyerah atas kota ini. Saudara, pasti Yuli, ya, kurang dari begitu dosa. Ya saudara, mungkin seperti itu yang kita berpikir. Tapi kita tidak boleh menyerah. Saya melihat hati seperti ini, saudara, hati Musa. Alkitab bilang apa? Bilangan 16. Ada tulah yang bergerak, saudara ya. Sebelumnya mereka memberontak pada Musa. Korah datang Abiram, tanah terbelah, saudara. Kemudian masuk orang ini. Tapi itu belum berakhir sampai di sana. Setelah itu selesai, Bilangan 16 kita baca itu ya. Ayatnya yang ke 31. Bilangan 16 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang dibawa mereka. Ayat 41. Maksud saya 41. Ayat 41.
Tetapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun, kata mereka, kamulah dulu umat Tuhan. Ayat 43. Lalu pergilah Musa dan Harun ke depan kemah pertemuan. Ayat 44. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, terus pergilah dari tengah-tengah umat ini, supaya Ku hancurkan mereka dalam sekejap mata. Lalu sujudlah mereka. 46. Berkatalah Musa kepada Harun, apilah perbaraan, bubuhlah api ke dalamnya dari atas mezbah, dan taruhlah ukupan, dan pergilah dengan segera pada umat itu, dan adakanlah pendamaian bagi mereka, sebab murka Tuhan telah berkobar. Nah, sudah lihat kehangatan murka, ada murka Tuhan berkobar. Sebab murka Tuhan telah berkobar. Ketika murka Tuhan berkobar, tulah dimulai. Tulah sudah mulai. Nah, saudara ya, ini Alkitab bilang. Nah, makanya Musa bilang begini kepada Harun, ayat 46. Sekali lagi, ayat 46. Berkatalah Musa kepada Harun, ambillah perbaraan, tulah api ke dalamnya dari atas mezbah, dan taruhlah ukupan, dan pergilah segera kepada umat itu, dan adakanlah pendamaian bagi mereka, sebab murka Tuhan telah berkobar, dan tulah sedang mulai. 47. Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa, dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaah itu, dan tampaklah tulah telah mulai dari antara bangsa itu. Lalu dibubunyalah ukupan dan diadakannya pendamaian bagi bangsa itu. Terus ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. 49. Dan mereka yang mati karena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya. Belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara. Nah, saudara dikasih bantuan, Musa bilang, Harun cepat. Ayatnya yang ke-46. Cepat Harun, ambil perbaraan, saudara, ambil perbaraan, bubuhkan api dalamnya di atas mezbah. Taruhlah ukupan. Saudara tahu kalau ukupan itu wangi-wangian, dupa. Saudara, ini bicara apa? Ini bicara tentang apa? Pujian, penyembahan. Taruh ukupan, cepat Musa, cepat. Karena itulah supply. Bayangkan pada saat itu, si Harun lari-lari. Mati itu berapa di sini dikatakan? 14.000. Oh, berlarilah ini siapa? Ini Harun, dia bilang ambil perbaraan, bubuhkan api, taruhlah ukupan. Dan saudara tahu Alkitab bilang apa? Taruh ukupan di sini, saudara, dan mezbah di sini. Ini imam besar yang harus buat. Ini Imamat 16 ayat 16. Harus ada darah di atas. Makanya Alkitab bilang, adakan ini sebagai pendamaian. Saudara, Imamat 16 ayat 16. Dan saudara baca tentang pendamaian. Saudara tahu, pujian, penyembahan kita di hadapan Tuhan akan membuat Tuhan berhenti. Ya saudara, dan jangan lupa yang paling utama, ada darah. Harun adalah imam besar pada perjanjian lama, tapi Kristus adalah imam besar pada perjanjian baru. Harun mempersembahkan darah lembu jantan dan apa darah domba, tetapi Kristus mempersembahkan darahnya sendiri. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Alkitab bilang, karena segala kenajisan orang Israel. Kemudian ayat 17, panjang, nanti saudara baca di sana. Coba ayat 17. 18. Ya, mengadakan pendamaian, dia harus mengambil. Nah, ini saudara lihat, sedikit dari darah jantan dan membunuhnya. Jadi di ukupan itu saudara bukan sembarang ukupan, tapi saudara tahu ada darah. Ada apa? Wangi-wangian. Itu yang akan menghentikan tulah. Apa yang akan menghentikan tulah atas bangsa ini? Doa, pujian, penyembahan, dan terutama, paling utama, Kristus. Salibnya, darahnya yang tercurah di atas Golgota. Itulah yang akan buat pendamaian. Oleh sebab itu mari kita hormati pengorbanan Kristus di kayu salib. Dengan kita apa? Kita hidup di hadapan Tuhan. Dengan apa? Takut akan Tuhan. Dengan sungguh-sungguh dan Tuhan. Karena ini adalah hari-hari terakhir. Tuhan memberikan kita penegasan. Bahkan kita mengatakan, ini ayat yang terakhir, apa yang akan terjadi pada hari-hari terakhir. Yeremia 23.
5 menit saya selesai. Yeremia pasal 23. Kalau pendeta James baca, sebentar. Alkitab bilang apa? Ayat 19 dan 20. Yeremia 23, 19, 20. Terus, ya. Lihatlah, angin badai Tuhan yakni kehendak murka telah keluar menyambar. Angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Sama, yang kita baca tadi Yeremia 30 ya. Ini Yeremia 23. Tuhan ulang lagi. Ini perintah Tuhan yang Tuhan ulang. Yang gunung rumah Tuhan ulang di Mikpat, saudara. Yang Alkitab bilang, kemudian daripada itu aku akan mencurahkan rohku. Tuhan lagi kisah para rasul. Ini firman yang berulang-ulang. Karena firman ini sangat penting. Murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancang hatinya. Pada hari-hari yang terakhir, kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Sekali lagi Tuhan ulang. Akan terjadi kapan? Hari-hari terakhir. Alkitab bilang. Nah saudara, nah Alkitab bilang apa? Ini Yeremia 23 ayat 19 dan 20. Nah, tapi Tuhannya begini. Oleh sebab itu diminta ayat 18. Coba kita lihat ayat 18. Mundur. Yuk kita baca. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan, sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Nah, baru tuh ayat tadi. Lihat angin badai Tuhan. Ya, Alkitab berkata, kamu akan mengerti akan hal itu. Itu ayat 20. Mari kita lihat ayat 21-22. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka diam. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Ayat 22. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscaya mereka akan mengabarkan firmanku kepadamu dan membawa mereka kembali dari tingkah lakunya yang jahat dan dari perbuatan yang jahat. Sebelumnya, saudara tahan di sini. Sekiranya mereka hadir, karena saudara ayat hari terakhir tadi 19 ayat 19 dan 20 di awalnya sekiranya mereka hadir, Tuhan ulang lagi di bawah. Yang pertama mempertaruhkan nyawa, yang kedua harus hadir dalam dewan musyawarah Tuhan. Bayangkan Tuhan panggil musyawarah. Ada Tuhan seperti ini? Ada. Kenapa? Karena ada nabi-nabi sebelumnya di atas ada 2 nabi. Yang pertama jenis nabi bakal. Orang bilang apa? Ya berdukun ya biasa karena nabi bakal. Tapi Alkitab bilang sebelumnya ada nabi di kalangan Yerusalem. Ayat 14 bilang apa? Yeremia 23 masih tetap. Ada nabi di Yerusalem yang model 14 ini. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem aku melihat ada yang mengerikan. Mereka bersinah dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semua mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku, dan penduduknya seperti Gomora. Ada nabi yang lihat, nabi mana? Nabi ini. Jadi waktu orang bersinah, orang berkelakuan tidak jujur, dan nabi apa? Tuhan mengampuni. Tidak apa-apa. Tuhan mengasihi. Tidak mengasihi, tapi jangan lupa tuh satu kata, bertobat. Nah, Alkitab bilang mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang yang bertobat. Inilah nabi-nabi yang memberikan firman. Tuhan bilang kita nggak berfirman itu, nggak ada yang berfirman begitu. Ini nabi-nabi palsu, berkelakuan tidak jujur, bersinah, melihat. Tuhan bilang apa? Mengerikan ini nabi-nabi ini. Masa akan melakukan hal yang jahat? Ya, dalam bilang apa? Dalam kuatkan hati orang-orang yang berbuat jahat. Dan dalam bilang itu firman. Tuhan bilang enggak, itu bukan firman. Kecuali engkau hadir di dewan musyawarah, kamu akan tahu apa firman yang akan aku sampaikan. Oleh sebab itu, dari mimbar ini, pesan Tuhan bagi saya dan saudara, hari-hari ini, izinkan hidup saya dan saudara ditegur. Izinkan hidup saya dan saudara diperbaiki oleh Tuhan. Karena Alkitab berkata, Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik.
tetapi pertobatan orang berdosa. Apabila orang berdosa bertobat, Alkitab bilang semua dosanya tidak akan diingat lagi. Iya kan, Yeskiel 37 bilang semua di berdosa Tuhan tidak ingat. Asalkan Tuhan cuma minta satu, bertobat. Cuma itu. Baru. Nah, saudara, Alkitab bilang apa? Dewan musyawarah. Siapa? Nabi yang pernah hadir di Dewan musyawarah, yang baku atur baik. Abraham. Ya itu kan baku atur baik. Abraham, kamu senangkan saudara. Ada 50 dah, ada 40 dah, ada 30 dah. Kita memang musyawarah. Amin. Saudara, segala mereka hadir dalam Dewan musyawarah. Lewat apa? Alkitab bilang Abraham doa syafaat. Itulah orang-orang yang nanti akan mendengarkan pesan Tuhan. Ketika apa? Mereka berdoa syafaat. Mereka yang akan Tuhan pakai untuk apa? Inilah pesanku, inilah suaraku, inilah arahanku, ini tanganku, ini perbuatanku, ini jalananku, ini arahanku, ini hukumku, ini perintahku. Inilah yang harus engkau perbuat. Kenapa? Karena kita hadir dalam Dewan musyawarah. Ayat penutup, mari kita lihat di Sion, Mazmur 132. Ayat 1 mulai, Pendeta James saja. Ayat 1 niat siara. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya. Bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernasar kepada yang kuat dari Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap, sampai aku ada tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Terus mereka telah mendengar tentang itu di Efrata, telah mendapatnya di padang Yaar. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat perhentianmu, engkau serta tabut kekuatan. Sampai situ. Coba Mazmur 132. Biarlah imam-imam, ayat 8 bilang apa? Berpakaian kebenaran, dan Tuhan akan memberikan apa? Tuhan akan memberkati ya saudara. Kalau saudara terus, coba kita lihat Mazmur 132, 1, 2, 3. Coba multimedia gabung. Mazmur 132 ayat 1, 2, 3, 4. Slide-kan sekalian. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya. Firman Allah yang hidup berkata apa? Daud susah. Susah gimana Daud menderita apa? Karena dia bernasar. Bayangkan ini Daud ini penasar. Apa? Kita tidak akan masuk dalam kemah kediaman. Kita nyak mau masuk rumah. 1. Tidak akan berbaring di ranjang tiduran. Nyak mau naik tempat tidur. 2. Bayangkan. Tidak akan membiarkan mataku tertutup. Kita nak menaik tempat tidur dengan ada yang tidur di kursi dong. Mata-matanya buka tutup. Membiarkan kelopak mataku terlelap. Daud menderita bukan karena mu sudah sembuh. Daud menderita bukan karena ada pergumulan, bukan. Daud tidak ingat-ingat itu penyembahan. Daud tidak ingat-ingat tentang Tuhan. Banyak orang bilang kalau orang pakai bahasa sehari-hari, aku tidak akan masuk ke dalam kemah. Kita tidak mau masuk rumah. Kita tidak akan tidur. Kita bermatanya mata tutup. Sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan. Di mana itu? Siap. Memang Daud gila. Gila dengan Tuhan. Kita kira waktu baca ayat ini menderita apa nih Daud? Dia menderita saudara. Dia ingin itu takut Tuhan. Makanya kan waktu pembawa pertama bisa menari rupa orang. Ya, Mikal bilang ada rupa orang gila. Raja mana sebenarnya tahu etika. Yo Daud dan ada jaim. Saudara dia mau begitu usah pegang, tak berhenti. Saudara Daud saudara bilang, ya dia tak berhenti. Daud stres. Karena ini Daud pesanji. Karena apa? Mau bikin apa? Ayat 7 bilang apa? Daud mau bikin apa kalau ini? Tabut Tuhan sudah pindah. Nah, memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata. Dia bilang apa? Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah. Dia mau bawa ini orang Israel untuk apa? Worship. Dia mau orang Israel untuk menyembah.
Dia bilang apa? Kita mau naik di tempat tidur, dan mau tutup tapi mata, dan masuk ke rumah. Sampai ayat 8 bilang, tabut Tuhan itu mendapat perhentian. Di mana itu? Tadi dikatakan di mana? Di sini. Karena Daud tahu, tanpa penyembahan kepada Tuhan bukan apa-apa. Daud menderita bukan kurang makan. Daud menderita ketika apa? Belum ada penyembahan di Sion. Dan bahwa itu makanya Sion disebut kota Daud. Dia telah membuat Sion menjadi apa? Tempat perhentian. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tabut ini kemudian dibawa di Salomo, bait suci Salomo. Di mesbah pengirikan orang Arnan didirikan mesbah. Sejak mesbah didirikan, Alkitab menulis, itulah berhenti. Ketika kita masuk dalam pujian penyembahan, saya punya iman kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan tuliskan atas Indonesia, Tuhan tetap memiliki dewan musyawarah. Kalau kita berdoa dan kita minta belas kasihan Tuhan, hati Tuhan, saudara ya, akan terpikat dan berbelas kasihan kepada umatnya. Ketika kita menyembah, mari kita seperti Daud. Saya dan saudara seperti Daud. Karena Tuhan janji dalam Mika 4, ini ayat terakhir sekali, ayat 7. Coba terjemahan firman Allah yang hidup, Mika 4 ayat 7. Setelah Mika 4 ayat 1 kan hari terakhir gunung rumah Tuhan. Kemudian akan terjadi pada hari itu ayat 6 dan 7. Tolong coba firman Allah yang hidup, Mika 4 ayat 6 dan 7. Ayat yang ke-6. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengumpulkan mereka yang pincang dan akan mengumpulkan mereka yang berpencar-pencar dan mereka yang telah kucelakakan. Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan, dan yang diusir suatu bangsa kuat. Dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Allah yang hidup bisa? Mika 4 ayat 6 7. Terjemahan Mika 4 ayat 6 dan 7. Mungkin kita tunggu sebentar. Saudara, Alkitab bilang begini, saudara. Tadi dalam Mika 6, kalau saudara lihat Mika 4 ayat 6, di sana dikatakan, aku akan mengumpulkan mereka yang pincang. Kemudian apa? Yang berpencar-pencar, yang telah kucelakakan, saudara. Dalam Mika 4 ayat 7, firman Allah yang hidup memberikan lebih jelas, saudara, mereka yang papa, mereka yang susah. Tuhan bilang apa? Aku akan merubah mereka. Di sini dikatakan pangkal satu keturunan. King James katakan apa? The nation strong. Tuhan akan menjadikan di Sion itu apa? Bangsa yang kuat, bangsa yang perkasa. The message katakan pasukan elit. Nanti berikut kita siapkan, saudara ya. Saudara, ya, untuk lebih jelasnya itu akan terjadi di mana? Di Sion. Tuhan akan bangun kembali umatnya. Tuhan akan berikan kesempatan. Mari yang papa, yang miskin, yang pernah apa mengalami tekanan-tekanan hidup, Tuhan akan kumpulkan kembali. Kenapa? Kenapa Tuhan kumpulkan di Sion? Nah ini kan belum jadi. Kenapa Tuhan kumpulkan di Sion? Karena di Sion ada dua jenis orang tadi. Yang pertama, ada orang yang bertaruh nyawa, sehingga Tuhan berbelas kasihan kepada yang pincang, kepada yang lumpuh. Saudara ya, yang kedua, ada orang yang hadir dalam dewan musyawarah. Ada orang seperti siapa? Daud. Adalah orang seperti siapa? Abraham. Yang apa? Meminta belas kasihan Tuhan. Oleh sebab itu, di Sion ada pertolongan, di Sion ada kelepasan, di Sion ada jalan keluar. On the great day say, I will roll up all the homeless. Ini terjemahan. Everyone I have rich and banished, I will transform the border into a company of the elite. The next depan. Nah, saudara lihat, akan ada pasukan elit di sini. I will make a strong nation. Bilang kiri kanan, strong, kuat kekal. I
akan bertugas. Anak Pak Stefan telah melewati proses. Pernah dapat bola di bawah? Pernah apa saudara? Tapi masih tetap siap. Siap. Itu tuh pasukan elit. Biar ada pergumulan, maju. Biar ada orang singgung, maju. Biar Popoji kosong, maju. Itu baru bilang elit. Strong the nation. Bagilah Alkitab bilang, ini Alkitab yang tulis. Saudara harus percaya apa yang dikatakan firman. Kita hidup bukan karena melihat, namun percaya. Percaya akan suara Tuhan. Demikianlah aku berdoa terkait dalam hidupmu. Orang kau dan aku, orang benar, hidup oleh iman. Dalam hidup atau manusia, kita tidak berjalan dalam kegelapan, tapi kita berjalan dalam terang Tuhan. Semua kegelapan, kenajisah, kelemahan, enggak. Karena apa? Ada strong nation, ada spirit of God, ada kekuatan Tuhan yang dicurahkan atas hidupmu, sikap jasmani, rohani, pikiran, tubuh, jiwa, rohmu, kuat dalam Tuhan. Yang terjadi kita, hari siang bangkitlah. Mari kita bertanggung jawab. Mari kita mendekat kepada Tuhan, karena sesuatu yang besar Tuhan sedang kerjakan. Oh saudara, kalau saudara baca ini, saudara akan menangis. Karena umat yang terhukum, yang sakit, pincang dan patah, saudara bilang, oh orang-orang keluarga kita, berimanlah saudara. Di tahun 2020 mereka yang terhukum, yang sakit, yang pincang,